Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Izin nih Pak, saya ada tugas untuk melakukan wawancara. Nah, materi kami itu modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, Nah, boleh ya Pak? silahkan. Nah, Ya. dalam pembelajaran kami itu kemarin ada yang terkait dengan beberapa kasus. Kasus yang dua-duanya benar atau disebut dengan dilema etika, atau ada kasus yang satu benar, yang satu sebenarnya salah. Dan kepala sekolah itu harus mengambil keputusan mana yang sekiranya paling tepat. Nah, dalam hal ini, apakah Bapak pernah mengalami kasus yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral? Ya, sepertinya kalau di setiap instansi itu pasti ada lah. Apalagi sebagai seorang pemimpin juga itu pasti akan menemukan kasus-kasus tersebut seperti itu. Dua-duanya ya Pak ya, baik dilema etika maupun rujukan moral ya Pak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini? Ya, jadi apa ya, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan ya, kita ini sekolah pasti akan beragam kasus yang akan kita hadapi. Baik itu kasus yang tadi dikatakan ada dua kasus yang dua-duanya benar, tapi ini saling bertentangan gitu. Kalau dua-duanya benar tidak bertentangan kan nggak jadi masalah. Nah, ini bertentangan. Yang kedua juga ada kasus yang satunya benar, tapi yang lainnya itu salah. Nah, kedua kasus tersebut kan harus kita identifikasi dulu dengan benar agar tidak terjadi kesalahan lah dalam pengambilan keputusan. Tentunya cara saya selama ini ya saya mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasusnya. Nah, tentu untuk memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan berbagai pihak ya, stakeholder yang ada di sekolah sesuai dengan muatan kasus tersebut. Kepada siapa saya harus berkomunikasi? Tentu kalau saya ingin melihat kasus itu, saya juga melihat dari sudut pandangan moral dan pandangan hukum ya. Nah, apabila kasus tersebut melanggar hukum, tentunya itu sudah menjadi kasus benar lawan salah. Nah, kan begitu ya. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, berarti kasus itu adalah pasti kasus dilema etika. Mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih ya. Berarti Bapak tadi memahami kasusnya dulu yang pertama ya Pak, Ya. lalu dikomunikasikan bersama pihak-pihak yang berkepentingan dan dilihat sudut pandang moral maupun sudut pandang hukumnya. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, tapi tadi mungkin kata Bapak tadi bertentangan gitu ya, sehingga Bapak ini gitu. Oke, berarti kalau kasus dua-duanya benar bertentangan, ini kan kasus dilema etika ya. Nah, dalam kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Apakah dia membenturkan faktor apa ini, dibenturkan dia nanti. Kemudian pihak mana ya yang terlibat di dalam kasus ini. Kemudian apakah itu nanti ada kepentingan perorangan atau kepentingan orang banyak. Kemudian apakah mengandung nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai kesetiaan. Apakah di situ ada rasa adil atau belas kasihan? Tentu juga apakah kita melihat dampaknya ini untuk saat ini saja atau seterusnya seperti itu. Yang selanjutnya Pak, untuk kira-kira dalam melakukan pengambilan keputusan tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi tentunya seorang pimpinan juga harus menyelaraskan antara suara hati dan pikiran ya, nalar berpikir itu harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kita lihat kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Itu yang penting dulu. Nah, sehingga dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasusnya itu
tentu berhubungan dengan peserta didik kita harus mempertimbangkan peserta didik gitu ya. Kemudian juga kita berdasarkan prinsip berpikir hasil akhir dari kasus ini nanti apa kira-kira. Kemudian juga kita lihat peraturan yang ada di sekolah. Nah, kemudian ada tentunya setiap manusia punya rasa peduli terhadap sesama, kan begitu ya. Nah, kemudian tahap berikutnya kita lakukanlah investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta yang kita temukan di lapangan ya. Lalu baru kita buat keputusan. Pun demikian, keputusan yang kita buat itu juga harus kita tinjau ulang dulu sebelum kita benar-benar menyampaikan keputusan kita itu. Kita tinjau ulang sehingga kita yakin benar ini ya, insya Allah dengan bimbingan Tuhan ya, mudah-mudahan keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang baik dan bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak, selalu mengedepankan kepentingan murid, kemudian juga tadi prinsipnya berpikir hasil akhirnya, yang penting kecil mudaratnya, besar manfaatnya. Kemudian juga tadi Bapak luar biasa ya Pak ya. Kemudian ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika ini, kalau saya melihat hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan. Terkadang masalahnya ribet, sebenarnya sederhana. Tentu kita harus sederhanakan dulu permasalahan itu. Nah, kemudian kita bagaimana membangun sebuah kebijaksanaan dari penyederhanaan permasalahan tadi. Nah, saya melakukan analisis kasus ya, kemudian menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku tentunya. Kita juga harus melihat peraturan kita juga melihat norma yang sedang berlaku gitu. Nah, kemudian serta mengedepankan juga kepentingan umum ini. Tentunya solusi itu nanti akan bermanfaat bagi orang banyak, juga bisa bermanfaat secara jangka panjang, seperti itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Kemudian yang selanjutnya ini Pak, apa yang selama ini Bapak pikir itu merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan pasti ada. Tentu tantangannya itu adalah bahwa keputusan seperti ini terkadang ada pihak-pihak yang tidak sependapat atau tidak bisa menerima sepenuhnya dari keputusan ini, tentu begitu ya. Nah, untuk bagaimana proses untuk memahamkan orang untuk ikhlas menerima dan menjalankan keputusan itu juga tantangan. Bagaimana membuat orang itu ikhlas gitu ya menerimanya. Nah, kemudian juga menjadikan bagaimana orang itu tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati, itu juga tantangan bagi saya tentunya. Jadi mengakomodir kepentingan untuk 100% orang gitu kan. Kemudian bagaimana supaya setiap orang itu tetap ikut hasil keputusan. Betul. Dan istiqomah dengan keputusan tersebut gitu ya Pak. Baik. Kemudian yang selanjutnya Pak, apakah selama ini Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau misalkan Bapak punya jadwal untuk menyelesaikannya? Jika iya, bagaimana bentuk dan prosedur yang Bapak jalankan? Ya, sebenarnya sih tidak ada jadwal tertentu ya saat ini untuk penyelesaian kasus-kasus seperti ini. Tentu kita melihat skala prioritas kasus, mana yang harus diselesaikan secepatnya ya, tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus itu untuk diselesaikan secepatnya. Nah, kita melihat ada kasus ini harus cepat diselesaikan, yaitu harus kita selesaikan duluan gitu, agar tujuannya adalah tercipta lingkungan, tentunya lingkungan sekolah yang sehat, kondusif gitu ya untuk semua warga sekolah kita gitu. Berarti tergantung jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut ya Pak. Jadi jadwalnya menyesuaikan gitu istilahnya ya. Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apa yang mempermudah Bapak? Ya, tentunya
hal yang paling sangat mempermudah saya itu adalah faktor komunikasi yang baik ya dengan semua warga sekolah tentunya. Nah, sehingga pengelolaan emosi juga itu, pengelolaan emosi yang baik juga itu dibutuhkan di situ. Kemudian bagaimana seorang pemimpin punya pemahaman tentang teori kepemimpinan dalam pengambilan keputusan itu juga menjadi faktor yang mempermudah dan membantu saya dalam mengambil keputusan tentunya. Saya Pak, komunikasi dan pengelolaan emosi ya. Iya. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah Bapak lakukan dalam kasus-kasus pengambilan keputusan itu, kira-kira ada nggak pembelajaran khusus yang bisa Bapak bagi kepada saya berdasarkan pengalaman Bapak mengambil keputusan di rumah? Sebenarnya kalau untuk berbagi mungkin kalau diminta di sini apa ya, pembelajaran yang utama itu mungkin untuk diri saya ya, mungkin ya. Mungkin dengan seringnya kita menyelesaikan kasus-kasus permasalahan seperti ini, itu mungkin ya saya secara pribadi merasa lebih bijaksana ya dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk saya jadikan sebagai bahan pertimbangan menentukan solusi terbaik dalam sebuah kasus atau permasalahan. Itu untuk pribadi saya gitu ya. Sehingga apa yang menjadi keputusan kita itu bisa kedepannya dengan banyaknya kasus kita belajar dan belajar, kasus yang kita hadapi ke depannya itu mungkin semakin lebih mudah kita kita selesaikan dan semakin bisa membawa manfaat untuk yang lainnya. Mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih, luar biasa ya. Berarti kasus demi kasus itu membawa pengalaman tersendiri untuk bahkan dia pun bisa dijadikan ibrah untuk mengambil keputusan di kasus lainnya gitu ya. Ya, seperti itu. Terima kasih Bapak atas waktunya ya, dan semoga sukses selalu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama gak ketemu. Iya. Ini Pak, saya mau izin. Saya ada tugas untuk wawancara bersama kepala sekolah terkait penugasan demonstrasi kontekstual. Dalam hal ini demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Gitu. Nah, dalam modul 3.1 itu kami ada pembelajaran tentang dilema etika dan bujukan moral, ya. Jadi dilema etika ini apabila kita dihadapkan pada sebuah kasus di mana kita memiliki pilihan, tapi pilihan tersebut kedua-duanya mengandung nilai yang benar gitu. Nilai positif. Nilai positif dua-duanya benar dan kita harus memilih salah satunya. Itu namanya dilema etika. Kemudian ada lagi kasusnya adalah bujukan moral. Kalau bujukan moral ini sebenarnya jelas nih, yang satu itu pilihannya benar, yang satu ini pilihannya salah, gitu. Otomatis kan kita sebenarnya harusnya memilih pilihan yang benar, gitu. Nah, kira-kira di sekolah Bapak pernah nggak mengalami dalam mengambil keputusan itu ada dilema etika dan bujukan moral? Iya, selalunya kita jumpa dengan kedua orang tadi. Berarti pernah ya Pak, baik dilema etika maupun bujukan moral. Nah gini Pak, gimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, tentunya kita mengidentifikasi dulu kan, yang mana kedua kasus itu sampai kita memahami betul-betul. Setelah kita memahami, kita akan ajak komunikasi kepada pihak-pihak yang terlibat. Terus sampai pada akhirnya nanti kita bisa memetakan tuh, apakah itu merupakan bujukan moral atau dilema etika. Baik Pak, berarti intinya kita harus memahami betul-betul lalu komunikasi kepada pihak-pihak yang terlibat gitu Pak ya. Sehingga harus. kita bisa menentukan apakah ini dilema etika atau bujukan moral. Gitu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusannya? Kita belajar menerapkan prinsip agama yang bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang betul-betul tepat. Setelah kita bermusyawarah, kita akan lihat mana yang perlu segera untuk direalisasikan. Belajar juga kita ini memakai aturan agama juga. Ini kan jadi pemimpin nih, niat juga mengkader kan, mengkader orang-orang yang kita pimpin. Nanti dia kelak kalau sudah jadi pemimpin dia akan memiliki kepiawaian, sehingga dia akan bisa mengajak bekerja sama, sehingga pihak-pihak yang memang kan mereka kan merasa dan dinilai juga kan sama-sama memiliki kebaikan, hal yang positif. Tapi yang namanya keputusan, ambil satu keputusan yang paling bijak, tentunya ya mana yang paling utama yang disegerakan. Bagi yang tidak terpilih, dia tidak akan kecil hati, karena dia telah dipahamkan sebelumnya yang didahulukan ini dulu. Baiklah. Berarti intinya Bapak akan mengambil keputusan yang paling bijak di antara yang paling benar gitu ya. Iya. Setelah itu pun juga sudah dimusyawarahkan bersama yang lain, kemudian dilihat mana yang perlu segera direalisasikan, dan itu adalah hasil musyawarah dengan prinsip agama tadi ya, agar keputusannya tepat gitu ya Pak. Iya. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur kaitannya dengan kedua hal tadi ya, tentunya yang pertama ya kita harus mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan itu. Kemudian kita harus bisa menentukan pihak-pihak yang terlibat. Seterusnya kita akan bisa mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, sampai nantinya kita akan bisa membuat keputusan yang kita anggap paling tepat. Tetapi perlu diingat juga, itu keputusan yang sudah dibuat itu bisa ditinjau lagi, atau kita biasa yang disebut dengan kita merefleksikan ya Pak. Merefleksikan ya. Baik Pak, berarti langkah yang prosedur biasa lakukan, pertama mengenali nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan pihak yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian Bapak membuat keputusan yang dirasa paling tepat, dan kemudian meninjau ulang atau merefleksikan, gitu ya Pak? Iya. Nah, baik, terima kasih Bapak. Kemudian Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa yang efektif Pak? Gimana? Jadi sebelum kita mengambil keputusan itu kita tinjau diri, bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita. Kita harus mempertimbangkan itu. Untuk diri kita kepengennya kan bahagia tuh. Nah, kita juga kepengennya bagaimana dengan keputusan yang akan kita buat itu membahagiakan. Kemudian ini kan juga merupakan pertimbangan jangka panjang nih. Tujuannya bagaimana biar kemaslahatan yang berlangsung dalam jangka panjang, bukan kemaslahatan, bukan kemanfaatannya untuk masa yang singkat. Baik Pak, berarti ditinjau bagaimana sih kita sebenarnya ingin diperlakukan Ya, gitu ya? Kalau kita seandainya kalau itu terjadi pada diri kita kan inginnya. Baik Pak, siap Pak. Berarti dan juga tadi Bapak dilihat kemaslahatannya untuk jangka panjang gitu ya Pak ya? Iya. Baik Pak. Berarti kalau misalkan sudah dilihat seperti itu, Bapak anggap efektif gitu ya Pak ya? Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang keduanya itu pilihannya sebenarnya benar gitu Pak? Nah, ini manusiawi nih. Tentunya ya tentang
kaitannya dengan kepentingan diri sendiri dengan kepentingan orang banyak. Kadang-kadang juga kita lihat juga Berbenturan gitu ya, Pak ya? Iya, ada juga rasa kasihan. Rasa kasihan ini kita anggapkan guru itu yang kita bina ini adalah orang-orang yang kita macam-macam kita tinjau. Rasa kasihan salah satunya itu. Rasa kasihan juga ya, niatannya juga kan ketika kita membina, ketika kita memutuskan, maka yang pertama kali itu yang kita lihat, kita ingin mengembangkan potensi diri. Baik, Pak. Niatan itu begitu, mengembangkan potensi diri, bukan hanya sebatas membina saja. Baik, Pak. Berarti tantangannya tadi berbenturannya antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain gitu ya, Pak ya? Kemudian Bapak, apakah dalam pengambilan keputusan itu Bapak ada jadwal tersendiri dalam pengambilan keputusannya, atau ketika ada kasus langsung Bapak selesaikan di tempat, atau Bapak punya jadwal khusus? Kemudian jika Bapak punya jadwal khusus, bagaimana bentuk atau prosedur yang Bapak jalankan selama ini? Ada jadwal khusus untuk penyelesaian masalah ya? Tidak langsung serta-merta begitu aja. Gimana tuh, Pak? Apalagi ini kita kan tugasnya di pulau nih. Iya, Pak. Tugasnya di pulau nih. Banyak yang kita tinjau itu. Kita lihat dulu, nanti juga kita akan mengambil waktu yang tepat. Itu kan namanya menjadwalkan itu. Iya, Pak. Menjadwalkan itu. Kemudian selalunya saya itu begini kepada guru-guru saya ketika itu kan saya akan datang kepada mereka, ketika mereka datang kepada saya minta ke ruangan saya, Bapak Ibu, saya ini manggil Bapak Ibu itu melihatnya apa ya, saya melihatnya potensi pada Bapak yang harus dikembangkan, bukan semata-mata karena sebuah kesalahan. Memang sebagai pimpinan ya saya akan berusaha menjalankan tugas saya untuk membina. Nanti kan ada buku pembinaan tuh, ajak dia ngobrol dengan simpatik, dan akhirnya mudah-mudahan nanti dia akan mengakui itu kelemahannya dan dia bersedia menandatangani buku pembinaan yang memang sudah disiapkan oleh pimpinan. Baik, Pak. Berarti ada jadwal khusus gitu ya, Pak ya. Jadi biasanya Bapak memanggil guru-guru Bapak ke ruangan Bapak gitu ya. Baik, Pak. Kemudian Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apa yang mempermudah, atau adakah seseorang atau apa saja sih yang mempermudah pengambilan keputusan? Pasti ada itu. Ada dewan guru, ada wali murid, kemudian juga ada para wakil, dan bahkan guru yang mengalami kasus itu merupakan orang-orang yang membantu saya. Berarti intinya siapapun yang terlibat di situ berarti itu membantu Bapak juga dalam memutuskan gitu ya, Pak ya. Nah, baik dewan guru, wali murid, kemudian para wakil dan guru yang mengalami kasus itu sendiri. Baik, Pak. Kemudian dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak bagi kepada saya berdasarkan pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ada 2 pelajaran. Yang pertama, kita akan bisa mempertimbangkan sebaik-baiknya dari semua sisi, dan nanti akan tumbuh keyakinan tuh keputusan yang tepat itu seperti apa. Lalu yang kedua, tentunya menambah ilmu dan wawasan. Baik, Pak. Terima kasih Bapak. Berarti pembelajarannya dengan mempertimbangkan sebaik-baiknya, maka akan bertambah keyakinan kita bahwa keputusan yang kita lakukan itu tepat, dan kita harus terus menambah wawasan tadi gitu ya, Pak ya, dalam memutuskan kasus-kasus dilema etika. Baik, itu saja Bapak. Terima kasih atas waktunya.
kasih atas ilmunya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.